Hai Sobat Altar, kembali lagi kita membahas fakta-fakta unik di dunia. Korupsi adalah segala bentuk tindakan yang memiliki hubungan dengan penyalahgunaan uang negara. Negara di sini dalam artian bisa merupakan lembaga, perusahaan, yayasan, dan sebagainya. Penyalahgunaan atau penyelewengan tersebut dimaksudkan demi kepentingan sendiri. Umumnya sebuah negara memiliki undang-undang sendiri untuk para pelaku korupsi atau disebut dengan koruptor. Bahkan ada pula negara yang tak segan untuk menghukumnya dengan hukuman mati loh. Negara mana sajakah yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor? Simak pembahasannya dalam ulasan berikut ini. Yang pertama, China terkenal dengan hukumannya yang tiada ampun bagi siapa saja yang melakukan tindakan korupsi. Koruptor yang mendapatkan hukuman mati adalah yang menggelapkan dana minimal sebesar 100.000 yuan atau senilai dengan 215 juta. Aturan ini diberlakukan pada masa kepemimpinan Xi Jinping pada tahun 2013 untuk pejabat dari yang tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Sayangnya, eksekusi hukuman mati China dilakukan secara rahasia sehingga tidak dapat dipastikan estimasi jumlah terpidana mati. Namun, dilaporkan tahanan biasanya akan dipenjara terlebih dahulu selama 2 tahun. Selain terpidana koruptor, para penyelundup narkoba dan obat instan terlarang, penjual ilegal juga mendapatkan hukuman mati. Selain terpidana koruptor, para penyelundup narkoba dan obat instan terlarang, serta penjualan ilegal juga mendapatkan hukuman mati. Selanjutnya, negara kedua adalah Korea Utara. Korea Utara juga dikenal dengan presidennya yang kejam kepada para pelanggaran hukum termasuk para koruptor. Serupa dengan Cina, saudara Korea Selatan ini juga sangat menutup diri dengan negara lain sehingga tidak diketahui sejak kapan dan bagaimana eksekusi hukuman mati di sana. Dunia luar mengambil informasi Korea Utara berdasarkan informasi dari Korea Selatan. Hukuman mati Koro tidak pandang bulu meski ia adalah anggota keluarga presiden sendiri. Hal itu terbukti pada tahun 2012 lalu, paman Presiden Kim Jong-un yaitu Jong Song-taek, ia diduga melakukan pemindahan dana untuk konstruksi ke dana pribadi. Negara selanjutnya adalah negara Taiwan. Taiwan memiliki hukuman mati untuk para koruptor dan juga pelaku pembunuhan dan pengedar obat-obatan terlarang. Para koruptor yang mendapatkan hukuman mati adalah mereka yang menggelapkan dana bencana alam dan dana pemulihan krisis ekonomi. Angka hukuman mati paling tinggi diberikan kepada narapidana koruptor sebelum pada tahun 2000. Namun, karena menuai perdebatan, banyak masyarakat angkanya mulai menurun di tahun 2005. Diketahui, Taiwan terakhir kali melakukan eksekusi hukuman mati pada tahun 2020 loh. Saat ini diperkirakan ada 38 narapidana yang mendapatkan vonis mati. Negara keempat adalah Vietnam. Salah satu negara anggota ASEAN ini dikenal berani mengeksekusi mati mereka yang melakukan tindakan korupsi. Namun, Vietnam tidak memberlakukan hukuman mati bagi wanita hamil, wanita tulang punggung untuk anaknya, dan wanita di bawah usia 26 tahun. Selain untuk koruptor, terpidana pembunuhan, perampokan bersenjata, pengedar narkoba, pemerkosa, pelecehan seksual, kejahatan ekonomi, dan lainnya juga mendapatkan hukuman mati. Pada awalnya data terpidana mati dirahasiakan oleh pemerintah, namun data tersebut perlahan dibuka. Pada tahun 2018, terpidana mati meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 85 orang. Eksekusi mati di Vietnam dilakukan dengan berbagai cara seperti ditembak dan disuntik mati. Vietnam menjadi salah satu negara yang paling banyak menjatuhi hukuman mati loh. Yang kelima, Irak. Sobat Altar, Irak hendak meresmikan hukuman matinya pada tahun 2003, namun ditangguhkan oleh CPA dan baru diterapkan pada tahun 2004. Eksekusi mati pertama Irak terjadi pada tahun 2005, yakni kepada 690 pidana. Cara yang digunakan untuk mengeksekusi hukuman mati yakni dengan cara menggantungnya. Irak tidak memberikan hukuman mati pada narapidana yang berusia lebih dari 70 tahun. Namun beberapa kasus dengan kondisi tertentu yang memperbolehkan hukuman mati untuk napi berusia lebih dari 70 tahun, seperti yang terjadi pada kasus Tariq Aziz. Hukuman mati di Irak selain diberikan kepada koruptor juga berlaku bagi para pencuri, spekulasi mata uang, dan desersi militer. Negara keenam adalah Singapura. Negara anggota ASEAN lainnya yang melegalkan hukuman mati bagi para koruptor adalah Singapura. Mereka akan dihukum mati dengan cara digantung. Meski memiliki hukuman yang sangat berat, ada faktanya Singapura masuk dalam 10 besar sebagai negara terbersih di dunia. Oleh sebab itu, kasus korupsi akan lebih mudah diungkapkan
dilaksanakan dan ditegakkan. Selain kepada para koruptor, hukuman mati juga diberikan kepada para pengedar narkoba yang menyelundupkan lebih dari 15 gram heroin, terorisme, penyalahgunaan senjata api, dan 30 pelanggaran lainnya juga tak luput dari hukuman lainnya. Selanjutnya, negara ketujuh adalah Indonesia. Negara kita, NKRI, juga memiliki hukuman mati bagi para koruptor. Hukuman mati di Indonesia resmi diberlakukan pada tahun 1998 dan diatur dalam KUHP pasal 10 dan pasal 2 ayat 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Namun, tidak semua koruptor mendapatkan hukuman mati melainkan dalam keadaan tertentu. Koruptor akan mendapatkan hukuman mati apabila dilakukan ketika negara dalam keadaan berbahaya seperti bencana alam lebih dari satu kali dan ketika terjadi krisis moneter. Namun apabila tindak korupsi dilakukan secara besar-besaran hingga mempengaruhi keuangan dan ekonomi negara, walaupun kondisi negara dalam keadaan kondusif, maka tetap dikenai hukuman mati. Selain koruptor, pelaku pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan obat-obatan terlarang juga mendapatkan hukuman mati loh. Negara ke-8 adalah Iran. Hukuman mati di Iran paling banyak terjadi pada tahun 2013 sampai 2015, yakni sejak era Hasan Rohani. Sebanyak ribuan pidana telah dihukum mati dengan cara digantung, dirajam, ditembak, dan dijatuhkan dari ketinggian. Di antara ribuan terpidana mati tersebut, ada para koruptor dan lainnya adalah pembunuhan, pelecehan anak, LGBT, perdagangan narkoba, perampokan bersenjata, penculikan, terorisme, pencurian, dalang penggulingan rezim, dan masih banyak lagi. Tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa kali Iran melakukan hukuman mati. Beberapa pihak seperti BBC melaporkan Iran telah melakukan eksekusi mati lebih banyak daripada Cina. Namun rumor ini dibantah oleh pemerintah Iran dan mengatakan bahwa hal itu dibesar-besarkan oleh kelompok HAM. Negara ke-9 adalah Amerika Serikat. Sebanyak 27 negara bagian Amerika Serikat melegalkan hukuman mati bagi beberapa pelanggaran termasuk tindak korupsi. Bahkan Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menggunakan metode suntik mati untuk menghukum mereka yang divonis mati. Metode lainnya yang diterapkan selain suntik mati adalah hukum gantung, tembak, setrum, dan dikurung dalam ruangan gas beracun. Selain koruptor, pelaku pembunuhan berat juga diberi hukuman mati. Negara terakhir adalah Kuba. Meski jarang dilakukan, namun bukan berarti Kuba tidak akan menerapkan hukuman mati. Hukuman tersebut akan diberikan kepada terpidana kasus korupsi dan kasus lainnya seperti pembunuhan, ancaman pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, pembajakan, pedofilia, spiones, dan lainnya. Kuba terakhir kali mengeksekusi mati pada tahun 2003. Cara yang paling sering digunakan adalah dengan metode tembak beregu. Nah Sobat Altar, itu tadi adalah 10 negara yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Semoga video ini dapat menambah wawasan kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya.